Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang penonton di rumah. Bertemu kembali bersama saya Valis Neria Utami dalam podcast UIN Fatmawati Soekarno. Apa kabar teman-teman penonton di rumah? Apakah masih semangat puasanya? Dan semoga teman-teman yang saat ini sedang menjalani perkuliahan online, yang sedang menjalani KKN, begitu juga yang mempersiapkan diri untuk UTS diberikan kekuatan dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Amin. Baik, untuk tema podcast kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk deng 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 deng. Silakan. Perkenalkan diri dulu, Bapak. Enggak kenalan. Boleh. Ya, apa yang mau diperkenalkan? Nama dulu dong. Nama, terus profesi, terus kesibukan saat ini apa? Boleh dilepas mungkin Bapak maskernya biar kelihatan mukanya. Oke. Terima kasih. Apa ini? Mbak, Ibu, Tante, Mem? Mbak boleh. Mbak aja. Oke, Mbak Valis ya. Atas kesempatan yang diberikan dan kepada tim Humas ya. Tim Humas UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu atas kesempatan yang telah diberikan. Mengingat waktu, bentar lagi waktunya ngabuburit mungkin. Nama Bahrul Ulum di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu sebagai dosen Fakultas Tarbiyah dan Tadris di program studi PIAUD. PIAUD. Oke. Ya, untuk 2 tahun ini di PIAUD. Di PIAUD. Ya, sebelumnya di siapa yang mau cerita? Oh gitu. Jadi maksudnya bisa pindah-pindah? Ya, bisa. Oh, Ya. Oke. Terus apa lagi ya? Selain mengajar, kegiatan Selain yang mengajar, lain? oh ya, selain mengajar, sebenarnya dikasih tugas juga oleh pimpinan untuk menjadi pembina BAPOM. BAPOM Okay. ada juga yang menyebutnya BAPOMI. Badan Pembina Olahraga Mahasiswa. Oh, Ya, oke. Pembina olahraga mahasiswa. Jadi membina berbagai macam olahraga di UKM. Ini UKM. UKM BAPOM. Ini kegiatan mahasiswa, Badan Pembina Olahraga Mahasiswa. Oke. Jadi ini saya manggilnya, saya dengar-dengar direktorat Bapak itu biasa dipanggil Abah, pakai H, Abah. Abah, ada Abah. Ada Abah. Jadi Ada saya Bah, panggil ya. Abah aja. Saya panggilnya Abah aja boleh? Boleh. Boleh. Oke. Ya. Jadi sesuai tadi kesibukan yang sudah Abah jelaskan, selain menjadi dosen di saat ini di Prodi PIAUD, Abah juga sebagai pembina BAPOM. BAPOM. Dan teman-teman penonton bisa lihat di sini sudah ada yang shining. Jadi sudah tahu lah ya, temanya kali ini adalah tentang apa, Bah? Olahraga. Jadi Salam olahraga. Salam olahraga. Abah, ini kita sambil ngobrol ya, terus sambil baca-baca CV-nya Abah juga. Boleh. Nah, jadi Abah ini kelahiran Jambi. Jadi Jambi. asli Jambi. Asli orang tua Sulawesi. Orang tua Sulawesi. Ya, yang bapak lahir di Sulawesi, ibu lahir di Riau. Di Riau. Berarti Sulawesi Sumatera. Sulawesi Sumatera. Oke. Tapi orang Sulawesi. Iya. Iya. Oke. Terus di sini riwayat pendidikannya, jadi Abah ini dia lahirnya di Jambi, tapi pernah mengenyam pendidikan di PMH Biru Bone. Nah, ceritanya nih dari Jambi, terus kembali lagi ke Sulawesi. Kok kembali lagi ke Sulawesi tuh gimana ceritanya tuh, Mbak? Menarik kayaknya, soalnya jauh kan merantaunya, Sumatera ke Sulawesi. Sangat menarik sebenarnya. Tapi kalau bagi kami, ya merantau itu kayak apa ya? Merantau itu kayak sudah menjadi istiadat. Dalam keluarga itu ada aja yang merantau. Pasti ada aja yang merantau. Iya, ada aja yang merantau. Jadi dan mayoritas merantau. Iya. Jadi pada saat itu memutuskan untuk perantau, kalau boleh tahu alasannya kenapa? Ya, pendidikan. Jadi di Ya. Bone itu Abah itu sekolahnya itu
sekolah Islam kah atau sekolah? Ya, sekolah Islam. Sekolah Islam. Ya, PMH Biru Bone. Iya, PMH Biru Bone. Pondok Pondok Ma'had Hadis Biru Bone. Ya. Bisa diceritain nggak Bah pengalaman mengenyam pendidikan di pesantren itu kayak gimana sih? Kesehariannya, rutinitas yang dilakukan selama di pesantren. Seingat Abah aja. Ya. Seingatnya ingat semua soalnya. Ingat semua. Boleh ingat semua. Ceritakan semua. Ini waktunya, boleh. waktu kita ada berapa lama ini? Waktu kita ada berapa lama teman-teman? 30 menit. 30 Singkat aja menit. Bang, kegiatan Berarti selama. nggak bisa ini. Nggak bisa semuanya. Iya, nggak bisa semuanya ini. Karena 30 menit nggak habis itu. Oke. Kurang lebih 5 tahun di Bone, di PMH Biru Bone yang sekarang namanya menjadi Al Junaidia. Oke. Ya, nanti akan di-share ke teman-teman. Ya, Al Junaidia. Jadi alhamdulillah naik kelas 2 MTS ke PMH Biru. Kelas 2 MTS. Kemudian ada kesan di situ yang paling mengesankan itu di situ tiap bulan puasa. Iya. Kita dicari yang punya bakat, yang punya bakat untuk berdakwah. Itu dibawa ke kampung-kampung untuk berdakwah. Tinggal selama bulan puasa di kampung-kampung. Oh, gitu. Jadi dan ini itu kebanggaan itu ketika baru setahun di situ, tahu-taunya sudah dioper ke desa-desa untuk berdakwah. Berdakwah. Ya, satu orang biasanya satu desa. Selama satu bulan selama bulan puasa. Ini mumpung lagi bulan puasa, jadi langsung terbesit teringat ya bahwa jadi 4 tahun itu bulan puasa ya di kampung orang. Di kampung orang. Wah, menarik. Iya. Jadi waktu itu mungkin waktu pesantren Abah sekitar umur belasan tahun ya? Belasan tahun. 17 tapi sudah harus tinggal di kampung orang. Berdakwah di kampung berani orang. berdakwah harus juga. Berani berdakwah. Membagikan ilmu agama. Luar biasa. Salut. Oke. Nah, tadi itu pengalaman pendidikan. Nah, sekarang mau tanya yang berkaitan dengan tugas Abah sebagai Badan Pembina Olahraga. Iya kan? Dari kecil emang seneng olahraga? Dari kecil orang tua itu pemain bulu tangkis. Di samping juga dia seorang artis. Penyanyi kampung. Ya. Kabarnya punya grup band. Seniman, oke. Kabarnya punya grup band, tapi grup band kasida. Oke, ya. Mungkin ini mungkin dapat olahraganya dari situ. Berarti. Jadi ya, tapi nggak ada yang sampai profesional. Sekedar tahu, sekedar bisa itu. Yang profesional kayak enggak ada. Berarti sekarang olahraga yang Abah geluti apa aja nih? Yang bisa bermain, bisa olahraga ini apa aja? Bisa. Kalau yang bisa mungkin golf ya. Golf. Bener ini. Beneran nih bisa golf. Nontonnya gitu. Yang bisa mainnya, ini bisa dilihat. Oh iya. Ya futsal. Ya, futsal ini sebelum gantung sepatu. Terus selain futsal ada bulu tangkis. Badminton ya. Futsal, bulu tangkis. Nah, sekarang lagi belajar megang raket tenis. Jadi lagi main tenis. Mudah-mudahan ada mentornya nanti. Oh iya. Tuh ya, mungkin ada mentornya nanti yang bersedia. Boleh hubungi nomor. Oke, karena tadi Abah sudah menunjuk-nunjuk piala ini, teman-teman penonton bisa lihat ya. Di depan di meja ini ada 2 piala. Ini mirip piala ini nggak sih, Bah? Piala dunia. Bisa di zoom nanti. Bisa di zoom. Apa nih? Ini waktu FIFA, tulisannya FIFA World Cup. Beneran FIFA World Cup loh, teman-teman, tulisannya. Ini apa nih, Bah? Piala dalam turnamen apa? Ini juara 1 antar instansi. Jadi UIN juara 1 antar instansi. Ya. Mantap. Tahun berapa nih, Bah? Tahun 2021. 2021 kemarin. Kemarin. Ini masih hangat. Masih hangat. Oh iya benar. Iya. Masih hangat. Nanti sentuh aja HP-nya itu hangat.
Oke, ini tim yang bertanding ini terdiri dari Dosen. Dosen. Iya, dosen karyawan. Dosen dan karyawan. Dosen dan wow, karyawan. keren. Ya, dosennya aja gini. Iya, apalagi ya. mahasiswanya. Apalagi mahasiswanya. Itu. Mantap. Dan mudah-mudahan bisa memotivasi mahasiswa. Dosennya bisa, mahasiswanya harus bisa juga harus dong. Bisa. Oke. Kalau ini yang tim futsal ini dosen-dosennya ini dari dosen fakultas apa aja? Semua fakultas ada? Semua fakultas ada, dari unit-unit ada. Dan memang rutin latihan, maksudnya futsal ini Ya, apa? ya rutin. Dan sudah ada orang-orangnya yang masih punya masih olahraga. Walaupun olahraganya kadang bulu tangkis, ada yang tenis, tapi masih punya power ya. Masalahnya musuhnya juga gitu pasti. Oh iya, berarti persiapannya nih Mbak, sampai bisa dapat juara 1 itu berarti kan latihannya nggak main-main dong, latihannya 2 beneran. kali latihan nggak salah. Bener. Dan itu ada yang 5 menit minta time out, ada yang 10 menit Time out gitu ya. time out, ya. Ada yang cuma nonton nyumbang untuk minuman aja. Oh iya, ada juga ya. Kan mensupport Ya, kan bisa mensupport. dalam Ya, ketika banyak kita hal ya. sudah skor kita sudah tinggi baru masuk. Baru masuk. Ada juga numpang foto. Oke. Iya. Menarik. Ini yang futsal. Kalau yang ini sepatu? Ini sepaket. Sepaket. Oh, ini jadi satu paket. Ya, ini juara satunya, ini top skornya. Pencetak gol terbanyak. Gol terbanyaknya juga dari UIN. Keren loh. Maksudnya dosen-dosennya juga tetap ini ya, tetap apa? Maksudnya tetap produktif, tetap semangat juga untuk melakukan olahraga. Lebih kepada motivasi sih untuk motivasi mahasiswa. Untuk anak-anak muda. Ya, untuk anak muda. Dan sebenarnya ini yang terakhir. Maksudnya yang terakhir sebelumnya bisa dikatakan UIN, IAIN dulu itu langganan untuk futsal. Dosen karyawan. Dosen dan karyawan selalu. Berarti salah satu ini dong saingan terberat untuk instansi-instansi lain. Kalau ibarat klub bola diperhitungkan. Kalau ibarat klub bola itu seperti klub bola apa tuh, Pak? Apa ya, paling Real Madrid. Real Madrid. Iya. Yang jelas bukan, nggak boleh nyebut ya. Nggak boleh nyebut. Seperti Real Madrid lah, lebih kurang. Real Madrid aja. Gitu. Karena Real Madrid champion aja. terbanyak. Champion terbanyak. Iya. Real Madrid. Real Madrid. Oke. Ini mohon maaf ya teman-teman penonton, nggak terlalu mudeng karena nggak ngikutin futsal dan bola juga. Tapi pemain Real Madrid yang saya tahu itu Cristiano Ronaldo bukan? Mantan. Oh, mantan ya? Bukan? Berarti pengetahuannya sangat cetek sekali saya ini. Sebaiknya nggak usah terlalu banyak membahas mantan. Oh iya, baik Pak. Kok jadi itu temanya ya Bapak ya? Ini off record ya. Oke, tadi udah ini prestasinya, sekarang mau ngobrol-ngobrol soal peran Abah nih sebagai pembina. Pembina BAPOM, ya kan? Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia. Mahasiswa UIN. Mahasiswa UIN. Oke. BAPOM UIN PAS. Oke. Cabang olahraga yang dinaungi oleh BAPOM itu apa aja, Bah? Ya. Jadi ini tadi ada futsal, ada voli, ada futsal, voli, takraw, badminton, tenis meja, catur, sementara basket. Sementara itu. Oke. Itu ada maksudnya gini. Jadwal latihannya apakah di sini semua, di UIN semua atau kayak gimana itu? Alhamdulillah kita untuk lapangan kita sudah memadai. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, badminton ada, kemudian tenis meja ada, voli, putra putri, takraw, basket, ada, catur ada. Kalau basket di mana biasanya ini mereka di latihan? Tengah, ada di dekat lapangan futsal itu ada jaringnya ada. Bahkan kemarin diberikan jaring apa sih namanya itu? Ya. Jaring untuk apa sih, ring basketnya? Ring basketnya yang basket. sepaket yang bisa kayak keren itu. Oh, kayak di NBA. Ya, tapi namanya mahasiswa. Sebelum nyampe sebulan. Ya, bukan belajar ngelempar bola, belajarnya slam dunk. Slam dunk. Oh, yang langsung ya. Ya, yang gitu. Bergantung gitu. Banyaklah bergantung dari masukin bola.
Oke. Langsung hancur. Langsung hancur ya. Semoga cepat diperbaiki ya. Insyaallah. Amin. Terus ada rencana mau nambah cabang olahraga lain nggak, Pak? Atau untuk sementara itu dulu? Harusnya bisa, harus ada. Ya, karena kita punya mahasiswa ternyata yang punya bakat tapi tidak nampak, tidak kelihatan. Nah, iya. Contohnya karate. Banyak Kita sebenarnya. punya karate, misalnya ada satu itu namanya Ahmad Aji Santoso itu ternyata atlet juara 1 provinsi. Oh, dan mahasiswa di sini. Dan mahasiswa di sini. Wow. Dan itu kan mungkin nggak terekam. Dosen mungkin nggak tahu. Itu penting kan disalurkan. Di bawah naungan Bapom olahraga. Jadi karate, ada juga mungkin yang taekwondo, ada panjat tebing. Oh ya, panjat tebing satu lagi. Ada panjat tebing juga. Cuma karena mungkin panjat tebing biasanya identik dengan anak Mapala, mungkin nggak terlalu dilihat di Bapom. Padahal sebenarnya di bawah Bapom aja. Gitu. Nah, kalau Bapom sendiri mencari bibit-bibit atau talent scoutingnya kayak gimana nih untuk apa? Mahasiswa-mahasiswa yang tertarik ingin bergabung di UKM keolahragaan ya, ini sebenarnya menjadi problem juga bagi Bapom karena selama ini cuma membuka pendaftaran, perekrutan. Jadi mahasiswa pun mendaftar aja. Ya, maunya itu kita buka pendaftaran juga, kemudian lampirkan sertifikat piagam atau apa yang pernah. Maunya itu. Ya. Kemudian mungkin nggak ada penyalurannya kemana. Kalau kita ini menerima misalnya yang prestasi itu banyak prestasi di bidang akademik, juara MTQ, juara 1 di kelas. Padahal di luar sana perguruan tinggi lain itu sudah prestasi bidang olahraga. Ada bidang olahraga, ada bidang seni, juara nyanyi, juara ini mereka ditampung. Jadi itu menjadi satu kelemahan kita tantangan juga bagi kita. Oke, tadi apa bilang kalau ada yang mau mendaftar itu mereka melampirkan sertifikat dan lain-lain. Kalau seandainya ada yang tertarik nih, misalnya kalau saya mahasiswa tertarik mau ikut panjat tebing, mahasiswi ya, mau ikut panjat tebing tapi nggak ada sertifikatnya itu boleh tuh? Boleh seperti dong, itu. Iya. Oh, gitu. Setidaknya yang senior mengajarkan junior. Oh iya. Cara ini, cara megang, cara apalah kan dasarnya dulu. Betul. Karena yang bulu tangkis juga misalnya banyak yang seperti itu. Megang raketnya seperti apa, mukulnya seperti apa, cara menghitungnya tahu. Ada yang basicnya tenis, ikut latihan badminton, akhirnya gaya tenis. Itu siapa, Bah? Sebutkan namanya dia dong. Jadi memang perlu apa ya, maksudnya ketika olahraga juga masing-masing olahraga itu punya karakteristiknya masing-masing juga gitu. Betul, mungkin penyesuaian kali ya, emang ada orang yang seneng basicnya bergerak, jadi semua jenis olahraga ikut aja. Tapi kalau mahasiswa sih maunya sesuai dengan bakatnya ya. Kalau memang punya bakat di bidang futsal aja. Paling kalau di bulu tangkis cari keringan. Nanti bingung. Kayak kemarin kami ada mengadakan seleksi pesona. Ya. Seleksi pesona, ternyata atlet badminton karena lagi cedera dia ikut lomba di catur. Ikut lomba di catur. Catur nggak dapat, badminton nggak dapat. Oh gitu. Gugur di sini, pindah ke sini, pindah lagi ke cabang lain. Nanti jangan-jangan semuanya daftar. Lalu ini, Mbak, apa tadi balik lagi ke tentang mahasiswa dan olahraga gitu ya. Ketika mereka misalnya ikut suatu kegiatan olahraga tertentu dan mempersiapkan diri mereka misalnya untuk kompetisi, itu memang selama persiapan itu apa memang ada pelatihnya atau sesama mereka aja kayak sparring gitu untuk melatih mentalitas? Karena kan kalau olahraga itu kan nggak cuma teknik ya kadang-kadang kan, Mbak, tapi mentalitas, terus habis itu kerjasama dan lain-lain. Nah itu kalau di Bapom sendiri gimana? Ya kalau di Bapom sih mungkin karena apa ya, kita nggak punya prodi khusus olahraga. Olahraga yang kayak di perguruan tinggi lain ada olahraga dan kesehatan. Jadi ya latihannya ya sekedar aja. Paling kita yang banyak itu sparring dengan
pemain-pemain luar. Oh, pemain luar. Pernah ada sparring Mbak dengan pemain luar? Sangat sering. Sangat gitu. sering. Sangat sering. Dengan sekali. siapa misalnya, Pak? Untuk cabang olahraga apa? Misalnya futsal itu Futsal. tahun 2021 itu pialanya sampai 9. Wow, berarti Ya. banyak. Badminton 4. 4. Oke. Ya. Ya karate yang tadi. Ya nyata juara 1